tanggalnya sekian, pengumumannya sekian, kemudian nanti yang milih mau semua warga atau perwakilan gitu. Misalnya musyawarahnya maunya semua milih, ya monggo silakan. Perwakilan ya silakan. Nanti pada saat musyawarah pembentukan panitia, jangan lupa tuh Bapak Ibu sekalian buat berita acara sama daftar hadir. Jadi nanti jangan sampai setelah pemilihan baru ada komplain-komplain, padahal itu sudah hasil musyawarah gitu ya kan. Karena musyawarah RT itu hasilnya bisa menjadi acuan dan dasar untuk pelaksanaan kegiatan pemilihan selama tidak bertentangan dengan Pergub 22 tahun 2022. Kemudian karena dasar pemilihan RT itu musyawarah RT, ada aturan juga yang harus dipenuhi. Yang hadir itu harus 2/3 dari yang terundang. Kalau misalnya RT 1 RW 4 punya warga ada 10 kakak, udahlah kita perwakilan kakak, berarti 10 orang kan yang harus hadir. Bukan 10 orang yang terundang. Yang harus hadir berapa? 2/3, berarti minimal hadir harus 7 orang. Kalau kurang dari 7 orang, gimana? Ditunda Bapak Ibu. Kapan penundaannya? Penundaannya disepakati mau kapan, gitu. Yang hadir berapa kali nunda? 2 kali nunda. Yang pertama, yang kedua nggak korum, masih ditunda, sepakat lagi. Yang ketiga, berapapun yang hadir sudah bisa memutuskan untuk keputusan pemilihan, gitu. Sama sih Pak dengan Pergub 171. Paham ya Pak? Udah ininya. Itu untuk pemilihan. Kemudian sekarang saya mau bacain, tadi kan udah disinggung, itu yang milih ya sama proses pemilihannya. Calon untuk ketua RT. Yang pertama itu warga negara Republik Indonesia yang berusia paling kurang 18 tahun, baik yang sudah menikah atau yang belum menikah. Jadi minimal 18 tahun. Selanjutnya yang kedua, berbadan sehat dengan dibuktikan surat keterangan sehat yang diterbitkan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat pada kelurahan atau kecamatan. Jadi surat sehatnya yang mengeluarkan harus puskesmas ya Bapak Ibu ya. Kalau di sini puskesmas yang paling dekat di depan Polsek Penjaringan kayaknya. Kemudian yang ketiga, bertempat tinggal dan menetap paling sedikit 3 tahun terakhir secara berturut-turut pada RT atau RW tempat pencalonan yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga serta surat keterangan bertempat tinggal 3 tahun berturut-turut dari ketua RT setempat. Nah ini yang tadi disampaikan sama Bapak, ini buat yang dipilih harus minimal tinggal 3 tahun berturut-turut ya. Di RT setempat, KTP-nya di situ, tinggal di situ selama 3 tahun berturut-turut. Nanti harus ada surat dari Pak RT-nya kalau dia nyalonin. Jadi kalau Pak RT-nya nyalonin diri sendiri, mengeluarkan surat buat dirinya sendiri berarti. Kemudian kalau ada orang lain yang mau mencalonkan, ya kalau memang sudah sesuai persyaratan, tolong dibantu, jangan dihambat. Walaupun akan jadi saingan dalam pemilihan, juga apa ya Bapak Ibu sekalian. Yang selanjutnya yang keempat, berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat dan cakap berbicara, membaca serta menulis dalam bahasa Indonesia. Jadi ini juga sama, jadi harus menampilkan fotokopinya ya, karena kita tahu orang ini lulus sekolah lanjutan tingkat atas dari apa? Dari fotokopi ijazah SLPA. Jadi memang diharuskan ada. Kemudian yang kelima, berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian SKCK dari Polsek biasanya mengeluarkan. Kalau saya sampai ke Polres boleh, Polsek cukup. Kemudian yang keenam, bukan merupakan anggota dan atau pengurus dari partai politik, Dewan Kota atau Dewan Kabupaten pada Provinsi DKI Jakarta dan lembaga pemasyarakatan kelurahan. Jadi Bapak nggak boleh nyalonin. Boleh nyalonin tapi nanti kalau udah begini mundur diri Pak. Kerjaan buat kita sih. Kemudian untuk memenuhi administrasi persyaratan ketua RT atau RW, calon
ketua RT, wajib menandatangani surat pernyataan tidak merangkap jabatan, surat pernyataan kesanggupan melaksanakan tugas dan tanggung jawab, memberikan informasi yang benar serta mendukung dan membantu program provinsi DKI Jakarta. Jadi nanti ada beberapa formulir maupun surat pernyataan yang harus diisi terkait dengan pencalonan calon ketua RT sesuai dengan pergub, sesuai dengan amanat aturan, di mana kayak tadi mesti 3 tahun kita buatkan surat pernyataannya, kemudian untuk mendukung program pemerintah, karena salah satu tugas ketua RT adalah mendukung program pemerintah gitu. Dan tugas yang lainnya juga banyak ya, melayani masyarakat dan sebagainya. Kalau biasa kita bilang Pak RT, Bu RT itu jam kerjanya Pak RW ngurus tuh, jam kerjanya unlimited, bukan lagi satu hari 8 jam, satu kali 24 jam, kapanpun siap harus untuk melayani warga ya. Jadi memang basic backgroundnya adalah pekerjaan sosial gitu. Jadi memang harus ikhlas dan dari hati. Ya kalaupun mau mencalonkan ya memang harus sungguh-sungguh. Poinnya sih itu sih Bapak Ibu sekalian. Itu untuk yang mencalonkan seperti apa? Tadi sudah disinggung, harus hadir 2/3, harus warga RT setempat. Kemudian kalau ada calonnya 1 orang seperti apa? Kalau ada calonnya 1 orang, tidak perlu diadu dengan kotak kosong, kita aklamasikan saja. Tapi kalau lebih dari 1 orang, maka dilakukan pemilihan. Terus panitia punya suara atau tidak? Panitia tidak memiliki hak suara ya. Panitia memiliki hak suara ketika nanti ada 2 calon memiliki suara sama. Setelah dilakukan pemilihan ulang masih suaranya sama, maka suara yang bisa menentukan untuk 2 calon tersebut adalah suaranya panitia. Itu poin untuk pemilihan. Dan jika pada saat pemilihan terjadi deadlock, permasalahan atau tidak ada yang mencalonkan, maka kita kartekelkan, kita ambil alih untuk pengurusan RT ke kelurahan. Kita tidak mengharapkan itu ya Bapak Ibu ya, karena itu akan mengganggu pelayanan kepada warga, baik sedikit atau banyaknya pasti warga akan mengeluh. Itu beberapa hal yang bisa kita sampaikan dari kelurahan. Mungkin enaknya kita tanya jawab, diskusi ya Bapak Ibu sekalian ya. Biasanya lebih interaktif, lebih banyak hal yang bisa didapat sih gitu. Dari segi itu sih Pak Yusuf. Boleh bertanya. Minimum berapa lama setelah terakhir, setelah masa jabatan yang terakhir? Jadi tapi dalam batas tertutup dan ada 2-3 panitia, apakah itu diperbolehkan? Itu pemilihan berarti gitu ya Pak? Iya, karena mau manggil mereka datang itu susah sekali Pak. Mereka nggak datang biasanya. Secara diatur di pergub sih tidak secara teratur, memang harus secara pemilihan itu harus ada di 4 ya. Tetapi ini sih saran saya ya Pak, kalau memang bisa dihadirkan ya. Kenapa? Karena itu kan sangat rawan untuk suara ya. Karena kotak itu berjalan kan, berarti pengawasannya harus ketat nih. Karena kita lihat aja pemilu aja karena kotaknya berjalan Pak, kotaknya datang ke sini gitu ya. Itu resiko ada penyelewengan suara juga sangat besar ya. Maka kalau kita boleh bersaran dihadirkan, karena memang di musyawarah RT itu harus hadir 2/3. Itu kan berarti juga salah satu poin untuk berlangsungnya acara. Jadi kalau menurut saya sih kayaknya nggak bisa ya, apalagi kondisi saat ini kan nggak ada pandemi juga dan lain sebagainya gitu. Jadi berharap sih bisa hadir tuh 2/3. Kalau memang belum bisa hadir 2/3 ya kita tunda. Tundanya seperti apa, gimana? Iya. Tundanya seperti apa, gimana? Nanti panitia mungkin punya trik seperti apa dan gimana. Yang pasti memang tundanya itu harus berdasarkan kesepakatan dan hadir gitu dalam proses pemilihan. Ini sebagai contoh Pak ya,
yang jadi pengurus tuh anggota keluarga, yang sebetulnya nggak boleh kan? Iya. Tapi jadi begitu tuh Pak, karena ketidakaktifan Warganya. itu harus ditekankan, jangan sampai itu jadi misalnya anak atau siapa yang tinggal serumah. Jadi itu saya sudah alami ya Pak, di beberapa RT yang sudah melakukan pemilihan, ya memang mereka bilang susah untuk itu, tapi setelah kita ayo coba dulu, alhamdulillah sih bisa Pak, gitu. Poinnya yang dicatat di perpu itu suami, istri, dan anak. Jadi kalau yang terpilih anaknya, ini menurut saya Pak, berdasarkan paspor, kalau yang terpilih anaknya terus menunjuk orang tuanya jadi sekretaris atau saudara, boleh nggak? Harusnya nggak boleh. Karena di bahasa di perpu itu yang tidak boleh itu suami, garis miring istri, dan anak. Kemudian kalau punya saudara kandung, kakak atau adik, menurut bapak boleh atau tidak? Nah itu di perpu soalnya bahasanya itu benar-benar suami, istri, dan anak itu. Nah bapak bisa itu. Jadi kemarin saya sampaikan ke pengurus yang sebelumnya sudah merasakan pemilihan, akhirnya mereka geser begitu tuh Pak. Tapi ya setidaknya sudah ada perubahan ya, ikutin aturan gitu. Karena yang sebelumnya kan benar-benar tuh istrinya, anaknya gitu. Ya kita di sini berusaha untuk ikut sesuai aturan ya. Kalau memang nanti terkendala teknis di lapangan seperti apa gimana, kita lihat situasi kondisionalnya Pak. Gitu. Artinya gini Pak, kita kan punya 17 RT. Artinya harus ada 17 panitia pemilihan ketua RT. Betul. Karena kita pernah melaksanakan mungkin dengan produk yang beda, satu panitiaan langsung memilih 17. Waktu itu Kalau dulu yang perpu 171 karena kebetulan ketuanya dari kita Pak Aparatur. Iya. Kemudian sekretarisnya dari pengurus RW. Jadi otomatis nih kita aparatur, misalnya saya ditugaskan di RW 4, kemudian pengurusnya juga sih Justin doang nih. Ya udah saya paling yang ganti anggotanya doang. Karena anggotanya harus dari RT setempat. Jadi yang tadi bapak sampaikan, ketua panitia sama sekretarisnya ya saya mau Pak Justin aja udah terus nih semua RT. Nah kalau yang sekarang itu tadi berubah Pak yang saya sampaikan tadi. Yang sama cuma ketuanya aja. Ketuanya sama pengurus RW. Boleh nih misalnya Pak RW, Pak Oki, saya pegang 17 RT ya di sini 16 RT saya pegang semua, boleh nggak Bapak? Tapi anggotanya yang 4 harus ganti. Anggota yang 4 harus ganti, sekretaris dan 3 anggotanya harus ganti. Bapak tadi mau nanya Pak ini? Iya. Periode, kalau bisa dipilih periode, masih boleh nggak? Iya. Saya jawab ini masih kira solusi tapi itu masih nomor sebelum kata Iya. gitu. Sebenarnya masalah kehadiran dari undangan itu memang jadi masalah untuk RT RW yang ada di rumahan Pak, bukan hanya di sini ya, hampir rata-rata untuk yang perumahan, bukan pemukiman, saya bahasanya pemukiman dan perumahan aja. Itu memang terkendala, tapi kita tetap ikut aturan ya Pak, karena memang permasalahan yang ada itu biasanya bukan pada saat kami, pada saat nanti setelah terpilih itu akan ada celah untuk dibuat, dikomplain dan segala macam. Kita tidak pernah mengarahkan itu, karena yang tadi saya sampaikan, kita di sini pengurus wilayah kerja sosial Bapak Ibu sekalian, siap melayani warga 1x24 jam, itu poinnya. Ya, nanti pada saat sudah terpilih kita sudah melaksanakan tugas sebagai ketua RT, masih dikomplain orang kan rasanya gimana ya? Makanya kita tetap ikutin aturan, kita usahakan. Tadi Bapak sampaikan nih, diundang dulu aja Pak. Pastikan undangannya itu pada saat Bapak memberikan undangan pakai tanda terima. Undangan untuk si pemilih maupun undangan nanti pada saat pembentukan panitia. Sudah berapa pun yang hadir, nanti kita lihat penundaan seperti apa, gimana. Terus sambil berjalan kita coba cari caranya gimana sih biar warga datang gitu loh. Kalau dulu saya menjadi sultan, kan komplek perumahannya sama ya Pak, yang hadir. Saya dulu pada saat pemilihan ikut tuh
Doorpress nih dibikin acara jadi ada dikasih apa sih goodie bag lah atau apa gitu atau sambil acara makan-makan itu sih hanya bagian dari Ricky ya Pak untuk menghadirkan orang. Nah itu coba kita bareng-bareng bikin aja gimana gitu apa yang kita tahu sama-sama gimana gitu. Kemudian untuk pengurusan memang Pak sama di sini tuh beberapa RW yang sudah pelaksanaan pemilihan susah untuk jadi pengurus. Tetapi waktu itu saya bilang gini, coba Pak jalan dulu, mungkin sambil jalan pagi, mungkin ke toko rumah tetangga sebelah kiri kanan ada yang mau coba dulu gitu. Toh juga kerjanya yang akan banyak bekerja ketuanya doang, sekretaris sama bendaharanya ini. Coba bisa dicari ini ya. Coba nih Pak, ayo Pak bantu gitu. Alhamdulillah sih terpenuhi Pak. Ya. Ada juga lagi opsinya mungkin punya saudara tinggal di satu RW yang sama gitu, saudara sepupu kan, saudara kandung. Yang tadi saya sampaikan, boleh Pak ada dulu suami istri dan anak. Kemudian untuk masa bakti, ini benar di pertanyaan masa bakti itu kan bagus sekali sudah ada yang 2 kali ya. Terus boleh nggak sih nyalonin masa jabatannya dari 0 lagi? Dan hampir semua gubernur yang menjabat mengeluarkan produk, jadi jangan pernah mempermasalahkan kalau ada istilah RT seumur hidup, RW seumur hidup, karena memang setiap gubernur itu mengeluarkan kebijakan dan di situ tercatat sebenarnya aturan ini dibuat masa jabatannya terhitung mulai dari 0. Gitu. Bahasanya sih seperti itu, kurang lebih terjemahannya seperti itu. Ada lagi Bapak Ibu izin Pak? Kalau orang tunggal, kenapa mesti korum juga? Nah, ini beda sama RT. Kalau RT karena konsepnya musyawarah RT harus korum Pak. Iya. Kalau RMK dia punya aturan sendiri. Kalau dia tunggal berapapun yang hadir jalan. Tapi kalau ada calon itu harus korum. Kemarin tunggal ya Pak. Jadi berapapun yang hadir kita langsung bisa jalan, bisa langsung kita tetapkan. Kalau RT walaupun 1 tunggal harus tetap korum 2/3. Gitu. Sebenarnya sih kalau tunggal karena aklamasi panggil aja orang-orangnya untuk datang foto selesai sebenarnya Pak. Itu nggak butuh waktu lebih dari 2 menit Pak menurut saya. Misalnya Bapak RT berapa nih, RT 1 calonnya 1 itu sebenarnya enak, ayo warga diajak aja datang dulu sibuk 2 menit, jangan bilang 5 menit ya kelamaan dulu. 2 menit itu duduk kita foto isi absen pulang selesai. Itu harusnya sih bisa, makanya nanti tinggal tentuin jadwal yang kira-kira orang-orang itu ada di rumah. Kan misalnya jam segini nih, jam 8 malam nih Bang, ini wayahnya orang udah ada di rumah nih, kalau kata orang Betawi ya, wayahnya orang ada di rumah. Kita suruh datang aja bentar nih, ada cuma satu kok calonnya. Tuh. Yang agak lama kan kalau dilaksanakan pemilihan, mesti masukin kotak suara, mesti ngitung gitu, agak lama. Tapi kalau 1 lah, harusnya sih bisa lah kita usahain. Lu datang sini pada foto, habis itu isi absen pulang, selesai. Gak apa-apa nggak dengerin kita ngomong untuk menetapkan gitu ya, panitia kan pasti ngomong, udah penting udah datang foto, udah belum absen. Nanti panitia ngomong cuma ada 3 orang juga iso oke lah, yang penting kan sudah daftar hadir sudah terisi gitu ya. Hadir pilih asal 1 ya Pak. Iya. Kalau aku diindikator, panitia yang ketentuan. Panitia kemudian bertanya kepada seluruh warga, boleh nggak pakai metodologi itu? Nah, kalau warga bilang oke setuju, nah boleh jalan nggak? Musyawarah mufakat ini Pak ya, bukan dari panitianya. Musyawarah mufakat berarti misalnya katakan di RG ya Pak ya. Yang satu dulu Pak yang saya jawab yang tadi ya Pak, yang tadi boleh ya Pak, misalnya jumlah totalnya hanya 10, ya itu jadi forumnya 23. Dan kalau memang 5 usaha biasanya memang jumlah warganya lebih sedikit ya, dan itu malah lebih enak tuh untuk membeli forumnya. Kalau disimpan dulu biasanya cuma ganti-gantian jadi aja tuh Pak, karena isinya rokok semua, cuma ada 4 warganya gantiannya. Itu nggak jadi masalah ya. Yang kedua tadi boleh atau tidak. Jadi kalau secara musyawarah RT itu kan masa kemudian akan 2/3 Pak. Nah, kalau kotak suara itu berjalan, ya, berarti ada kesepakatan dulu di awal. Kemudian undangan tetap harus dibuat berarti Pak. Iya. Jadi untuk memenuhi kuota 2/3 dong sebenarnya itu kan.
bisa nggak memastikan kalau memang itu berjalan? Kalau saya rasa kalau itu berjalan dari rumah ke rumah bisa lebih dari 2/3 dia harus bisa. Iya, iya, benar. Tapi dengan catatan seluruh warga ini sudah katakan menyetujui ya Pak, Iya. bahwa itu jalan gitu. Ya, nah itu poinnya Pak. Kalau memang seperti itu harus dilaksanakan musyawarah dan dipastikan ketentuan-ketentuan itu ikut aturan Pergub ya Pak. Karena kita dikhawatirkan kalau memang waktu berjalan itu banyaknya peluang untuk penyelewengan suara Pak gitu. Karena yang akan menjadi tumpuan disalahkan ini semuanya pas ya tumpuan disalahkan itu panitia Pak itu. Jadi kan kita sudah kerja semaksimal mungkin itu kan kita kerja luar biasa loh sampai gotong-gotong itu datang ke sana. Yang calonnya akan yang satunya kalah nih. Kita udah sampai gotong-gotong, wah ini panitianya di jalan nih masukin surat soal bla segala macam. Jadi bumerang buat kita itu kita pikirkan juga sih Pak kalau memang itu kalau memang itu mau dilaksanakan ya. Jadi hal-hal itu harus dipertimbangkan juga. Gitu. Kalau bilang boleh atau enggak selama memenuhi angka 2/3 quorum untuk musyawarah RT dan itu hasil dari kesepakatan musyawarah RT ditandatangani oleh semua warga yang hadir bisa dipertanggungjawabkan silakan aja. Tapi pastikan jangan sampai permasalahan Pak. Itu kalau saya sih menyarankan datang. Sulit ya. juga. Tapi di sini lumayan ya kalau RT ada yang nyalonin ya 1 atau 2 orang gitu. Enggak juga. Main 1, 2 yang nyalonin. Ya. Kalau 1 sih sebenarnya kita nggak pusing sih ya Pak. Kita datang ya tadi saya bilang datang sebentar foto selesai. Tapi kalau ada 2 tapi banyak tujuh kan Pak, lu aja. bukan nyalonin berarti itu yang paling ujung ya. Kotak suara sore kan buka semua kotak suara semua sore. Nah itu Pak kan ada juga ada waktu proses ini kita khawatir kalau saya boleh bersaran sih sesuai aturan kita hadirkan aja gitu. Kalau seandainya belum ya kita tunda pada saat nanti penundaan yang ketiga yang hadir cuma 4 orang ya 4 orang aja itu suruh beli selesai kita. Ya setuju. Itu. Setuju Pak. Iya dicoba dulu. Besok ini salahnya. Nah kalau itu mau disalahin gimana? Kita masih ada prosedur nih, ditunda. Yang ketiga yang hadir cuma katakan 2 orang, 2 orang aja yang hadir. Itu orang tuh nggak masalah lagi. Setuju. Misalkan di kesepakatan RT pemilih itu 1 rumah 1 ya Pak, 1 kakak 1 Iya. Terus kemudian pertanyaan gini Pak, di 1 rumah itu ada salah satu anggota keluarganya mencalonkan diri menjadi ketua RT. Hak suaranya hilang nggak Pak untuk rumah itu? Kalau menurut saya karena wakil dari TKK enggak dong. Kan dia mewakili kakaknya. Kalau panitia kan beda cerita. Jadi itu yang biasa kita lakukan kalau perwakilan yang kakak 1. Jadi yang mewakili yang ada di kakaknya kan. Misalnya kalau suami yang jadi panitia bisa istri atau anaknya untuk Salah satu anggota keluarga yang calon ketua RT-nya Pak, jadi calon ketua RT-nya Pak di KPR itu Pak. nggak apa-apa juga kan dia mewakili Pak, mewakili ya bisa nggak masalah sih. Jadi suaranya tidak hilang. Iya. Kan berdasarkan perwakilan dari satu orang satu misalnya disepakati per kakak atau juga katakan enggak kan kita pilih semua warga. Nah kalau itu hilang dari suara. Pak satu lagi Pak, di tempat saya juga ada satu pindah dari RT 17 nih Pak, tapi tinggal di situ udah 20 tahun gitu. Nah itu boleh nggak dianggap yang 3 tahun berturut-turut tadi Pak? Dia warga menetapnya mungkin udah 10 atau 20 tahun. Dari RT 1 pindah ke RT 17. Di RT 17 itu dia punya Baru Pak, baru 1 tahun Pak. Tapi tinggal di RT 4 20 tahun. Nah boleh nggak Pak? Jadi kalau saya sesuai aturan sih nggak boleh. Jadi nanti kan yang mengeluarkan surat kalau memang si warga itu sudah tinggal berturut-turut lebih dari 3 tahun ketua RT itu. Nah, ya itu menjadi tanggung jawab ketua RT itu pada saat mengeluarkan surat itu. Kalau saya berusaha lagi, kata-kata saya selalu ini berulang-ulang ya ikutin aturan aja Pak kalau memang itu karena nanti Pak RT bertanggung jawab untuk mengeluarkan surat terhadap beliau yang mencalonkan. Ya itu
Iya. Atau boleh lewat? Kalau lewat kita katakan dulu Pak selama proses belum terpilih. Kan masa baktinya sampai 29 Januari nih. Sampai tanggal 29 Januari masih RT yang saat ini. Ketika lewat kita katakan dulu Pak. Misalnya lewat beberapa hari kita katakan beberapa hari. Makanya dibayangkan sebelumnya kalau sudah Pas tanggal 29 Januari usahakan harus ada perbedaan. ya betul. Nah, itu kan Bapak tadi ada bilang kan pemilihan pertama tidak korum, pemilihan kedua tidak korum, dan juga pemilihan ketiga yang hadir siapapun yang tidak ada suara. Itu ada jangka waktu nggak? 1, 2, 3 kita yang atur atau ada ketentuannya jangka waktunya? Di Pergub tidak ada aturan mengenai berapa lama. Nah itu kesepakatan. Makanya tadi saya sampaikan kesepakatan yang kayak gini. Misalnya RT 7 mau pemilihan, kebetulan pemilihan pertama yang hadir harus 7 orang, dan 10 yang hadir cuma 4. Jadi kesepakatan kita tunda sampai kapan? Gitu terserah. Ya, 29 tadi. Ya, apa sih yang harus blok ya? Panjang itu kan ada yang apa, yang hari apa yang mau apa juga mulutnya ya panjang itu Iya, makanya kan sekarang kan kita kan ada baru tanggal 3 ya. Jadi kan proses itu kan 20 ya. Jadi segera bersama panitia itu. Nanti kan prosesnya kan dari panitia itu pemilihan ini kan ada 2 minggu. Jadi kalau misalnya kita dari sekarang besok buka panitia dalam waktu 2 minggu depan kita mau bikin pemilihan itu boleh. Boleh Pak, yang penting diumumkan ya. Setelah besok pembentukan panitia langsung bikin pengumuman. Kalau saya boleh bersaran sih sampai kali ini. Kalau saya boleh bersaran pengumumannya itu dalam bentuk spanduk yang besar gitu Pak. Jadi biar tahu pemilihan ketua RT 1 syaratnya apa aja ya tadi sudah disebutkan. Kemudian tanggal penerima berkas dari tanggal sekian sampai dengan tanggal sekian. Terus verifikasi berkas katakan 1 hari ya selanjutnya baru hari berikutnya pemilihan. dari tanggal 25 dulu Iya, jadi nggak panjang bisa sampai harus serentak atau setiap RT bebas membuka tanggalnya masing-masing. Setiap RT bebas menentukan tanggalnya masing-masing. Yang penting kesepakatan dari musyawarah RT tadi, musyawarah RT besar pembentukan panitia. Ya kalau memang di sini waktunya terbatas untuk panitianya juga, ya kalaupun mau berbarengan ya nggak masalah, boleh. Misalnya 1 hari mau di sini tempatnya gitu ya, dibagi 2 ruangan ini kan besar ya Pak, 2 dibagi 3 gitu. Satu ya, 2, 3 jadi panitianya ada semua di setiap pemilihan dan namanya juga hadir gitu. Iya, jadi waktunya bebas ya Pak. Bebas. Jadi nggak harus 17 ya serentak sama pihak Iya, mau dibagi jadi beberapa hari boleh. Mau ya kalau mau dibagi setiap hari 1 terlalu lama kali ya. Tapi terserah sih, itu kita tidak pernah batasi. musyawarah panitia lah. Soalnya kan menurut ketua panitianya juga mesti ya kan. Berarti pengurus RW harus menyediakan waktu juga nih. Jadi undang-undang sendiri makanya harus 29 Januari dan sudah Januari. Bisa nggak apa-apa, tapi biar saya kering dulu nanti setelah Ini itu kan kita ambil alih katanya. oke nggak bisa. Iya, biar kering dulu. Ya sebaiknya sih Belum lah ya. Jadi kita punya waktu sedikit mepet dulu. Iya. Ini kan dalam waktu 3 minggu depan kalau bisa. Ya pasti saat ini segera untuk dilakukan pembentukan panitia sebelum ya. Nanti setelah pembentukan panitia biasanya kalau mau ada jadwal kan koordinasi juga di sama pengurus RW. Ya, udah ada panitianya, koordinasi pengurus RW jadwal selesai, kemudian udah bikin spanduk umumnya. Biasanya kan kalau pemilihan RT di sini penerimaan berkas di sini juga ya, bukan di rumahnya Pak RT. Bedanya di sini. hanya kita tapi misalkan ada makan-makan atau ada door prize. Pertanyaan saya Pak, dana OPRT boleh dipakai untuk itu kan? Boleh, Boleh Pak. boleh. Dan operasional RT boleh boleh. Thank you Pak. Pak, saya mau klarifikasi Pak, yang ini Pak panitia pemilihan. Ya ini kan 1 orang ketuanya dari pengurus RW, terus 4-nya dari pengurus RT atau tokoh masyarakat RT tersebut. Ya, dua dari pengurus RT. Ya, 2 dari pengurus RT, 2 dari tokoh masyarakat RT tersebut. Iya. Ini biasanya nggak mungkin terjadi. Sulit
pemilihan kita atur bersama satu panitia lalu memilih 17 RT. Kalau begitu nanti tidak secara umum Pak. Iya, nah setiap sekarang nanti akan jadi contoh ya. Saya yakin bisa Pak, dicoba dulu. Karena memang semua juga begitu. Pak, kita boro-boro Pak mau pilih warga 2-3 orang, ketemu aja nggak pernah nih, susah gitu. Dicoba dulu Pak. Anggap aja ini pekerjaan buat 5 tahun sekali ya Pak. Nah kita dilaksanakan begini lagi 5 tahun lagi nih Pak. Oke lah, ini kita di bulan ini, di bulan Januari tahun 2025 kita kerja keras. Kita yang tidak pernah biasa datang ke rumah tangga, ini ada rumah tangga. Itu aja sih poinnya sih menurut saya ya. Coba ke tetangga sebelah nih, tangga depan rumah, sama ini rumah. Jadi saya buat perjanjian antar waktu Mas. Izin Bapak Ibu. Jadi saya buat perjanjian antar waktu Mas. Izin Bapak Ibu biar bisa fokus. Pak Rudi ada pertanyaan? Oke, ini aja deh. Ini case saya memang case di saya spesifik ya Pak. Saya ini ketua RT pergantian antar waktu Pak. Sebelumnya saya sekretaris RT. RT saya di PPUNM Pak, berikut dengan Pak Lurah yang lama, yang menyebabkan kemudian ketua RT itu diturunkan dan otomatis saya diangkat. Ya jadi ketua RT sudah kami bertemu tahun 2022 ya Pak. Walaupun ketua RT yang lama mungkin saya 2016. Nah, permasalahan karena saya berganti antar waktu Pak, bendahara itu juga mundur. Kenapa? Karena ketua RT yang lama dan bendahara itu sedang digugat oleh salah satu warga saya di pengadilan perdata. Yang menyebabkan kemudian saya tidak ada yang menjadi sekretaris dan tidak ada yang menjadi bendahara. Termasuk saya juga tergugat Pak. Tergugat 3, tapi terakhir udah turun. Jadi turun tergugat 1 dan turun tergugat 2 di Pak Lurah. Dan ini udah masuk di pengadilan Jakarta Utara, udah mungkin 7 atau 8 kali persidangan Pak. Nah, saya nggak punya ketua, saya nggak punya sekretaris dan nggak punya bendahara Pak. Dari sisi tadi kan Pak Jokowi panitia itu sekretaris 1, bendahara 1 dan 2 tokoh masyarakat. Nah saya udah 2 nih Pak. Nah, apakah 4-nya boleh sekali dari warga? Jadi yang lain dong yang baru. Oh, berarti sama Pak. Ini Pak, Bapak tunjuk dulu aja Pak. Dari bawah. Tapi memang masalahnya habis baru kan ya Pak? 29 Januari. Coba saya cek dulu. Saya takutnya kalau pergantian antar waktu nanti di catatan hari ya. Buat warga kok nggak apa-apa. Warga ini warga Bapak yang menggugat ya dari warga RT 17. Oh ya, oke. Pak, saya sharing ya. Jadi pemilihan kemarin sebelum ini kan terakhir ya masalah RT. Jadi yang kemarin pemilihan kita bikin surat bahwa RT masih zaman terakhir harus bikin itu kita kirimkan ke warga. Jadi kalau RT 12 saya dengan di sana 12 itu 20 rumah, 16 yang punya KTP yang tinggal, masih yang lain itu rumahnya hancur, rumahnya dikotorkan, begini. Jadi selalu undangannya kirim semua undangannya. Oke. Ya, jadi yang datang 4 orang. 4 orang. Jadi beliau ini sekretaris dari RW yang selalu ada ikut. Iya. Jadi 4 orang. Terus saya pacaran namanya Pak Edi, saya, Pak Sugianto sama Sugiko. Nah, kurung dong. Ya, kita sebelum lagi, kita kirim lagi undangan kedua. Yang datang lagi juga 4 orang. Tapi bukan yang 4 orang itu lagi. Jadi Bu Jenny sudah meninggal. Ya, jadi kita sudah meninggal.
sama Bu Mega, dua ya, sama saya, sama Sunan Hairul, itu yang kedua. Yang kedua ya, seminggu kemudian kita undang lagi, yang ketiga, yang hadir cuma saya, dan sekretaris. Itu udah baru atau jadi kan yang ketiga yang seberapa itu, jadi beliau itu sekretaris, tanggung jawabnya dia hadir, jadi saya saksikan. Jadi saya sebagai warga yang baik, saya dan kemudian saya hadir. Jadi yang ketiga ada warga sama saya, jadi nyambung itu yakin, itu yang itu udah baru. Tiga kali bahwa memang sulit. Apalagi nanti untuk satu lima panitia. Ya kalau itu kan seminggu ya, karena kan kalau sepakatnya besok kita apa? Jadi nggak usah nunggu waktu lama. Iya, sama. Jadi kita harapin ya besok ketua RT mulai besok pagi dari panitia. Jadi saya orang ya gabung jadi panitia ketua panitia. Jadi yang penting tadi ya, jadi kan dua lagi ada yang hadir itu Sunan Hairul. Ya, dua pertama dia hadir, kedua dia hadir, ketiga dia tidak hadir. Setelah ketua RT terpilih dan dicari diarah sama sekretaris saya ketemu dia tidak bersedia. Saya butuh istrinya. Istrinya bilang nggak ada kerjaan, cuma taruh nama ya supaya dalam 14 hari ketua RT dan mesti masukin ini ya. Siap, makasih Pak. Makasih Pak, terima kasih. Jangan pulang dulu katanya. Jangan pulang dulu. Jangan pulang dulu.